Hai para sahabat, salam sejahtera buat kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Ton Silaus. Nah, ayat emas yang akan kita pelajari hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13. Bunyinya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Wow, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari ayat di atas kita garis bawahi kalimat kamu adalah garam dunia. Saya ulangi, kita garis bawahi kata kamu adalah garam dunia. Nah, pertanyaannya, apakah kita adalah garam? Tentu jawabannya bukan. Kita adalah manusia. Akan tetapi Yesus mengatakan dalam perumpamaan kali ini bahwa kita semua harus hidup seperti garam. Nah, apakah yang dimaksud dengan garam? Apakah fungsi dari garam? Bagaimanakah penerapannya ketika Anda dan saya atau kita semua disebut sebagai garam dunia? Untuk itu mari kita bagi dalam 3 hal fungsi dari garam. Fungsi dari garam yang pertama adalah sebagai penyedap rasa. Dan fungsi garam yang kedua adalah sebagai pengawet. Fungsi garam yang terakhir atau ketiga adalah sebagai obat. Penjelasannya, fungsi garam sebagai penyedap rasa. Garam sering atau biasa digunakan ketika kita memasak sayur. Nah, memasak sayur tanpa menggunakan garam pastilah rasanya hambar alias tidak enak. Kemudian fungsi garam yang kedua adalah sebagai pengawet. Garam biasa juga digunakan atau dipakai oleh para nelayan untuk mengawetkan atau mengasinkan ikan. Tujuannya agar tidak mudah membusuk. Kemudian yang ketiga, fungsi garam adalah sebagai obat. Garam bisa dijadikan obat sakit perut biasanya jika dicampur dengan gula. Sering kita sebut obat oralit. Nah, garam juga bisa digunakan sebagai obat untuk gatal-gatal. Nah, itulah fungsi dari garam, saudaraku. Sekarang pertanyaan yang terakhir buat kita semua. Bagaimanakah penerapannya ketika kita disebut sebagai garam dunia? Bagaimana? Yang pertama, kita harus menjadi seperti garam. Fungsinya adalah sebagai penyedap rasa. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus membawa dampak yang positif. Dimanapun kita hadir, baik di lingkungan, di tempat kita bekerja, di rumah kita, jadilah pembawa berkat bagi semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi garam sebagai pengawet. Artinya, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, kita harus menjadi pengawet suatu relasi atau hubungan. Jika ada perpecahan, perseteruan atau kebencian di suatu tempat, maka kehadiran kita haruslah membawa persatuan agar terjalin kembali relasi yang awet selamanya di antara saudara-saudara kita. Fungsi garam yang terakhir adalah sebagai obat. Artinya, dimanapun kehadiran kita atau dimanapun kita berada, haruslah memberi semangat, memberi motivasi, memberi kekuatan atau menolong saudara-saudara kita yang kekurangan, yang lemah. Nah, dengan segala kemampuan dan keterbatasan kita tentunya. Nah, saudaraku yang terkasih, itulah ajakan Yesus pada hari ini. Kita harus hidup menjadi seperti garam dunia. Nah, kita tahu dunia ini makin hari makin tawar. Untuk itulah Yesus mengutus kita hadir di dunia ini untuk memberi pengaruh positif bagi dunia ini. Nah, mari kita selalu berjalan bersama kuasa Roh Kudus agar kita bisa melayani, menjadi garam, memberi pengaruh positif, memberi dampak perubahan yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.